Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Guru. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya cukup baik Bu. Sesuai dengan apa yang Ibu lihat. Alhamdulillah kesehatan. Ya. Terima kasih ya Pak Guru sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Jadi sesuai kesepakatan kita kemarin ya, kita akan melakukan coaching hari ini. Ya, Bu. Bagaimana sudah makan siang Pak Guru? Sudah Bu. Ya Alhamdulillah ya, kalau sudah makan siang. Dan ini kan sudah jam makan siang ya. Iya. Kita langsung aja ya Pak Guru ya. Iya Bu. Kira-kira percakapan kita hari ini berkaitan dengan apa ya Pak Guru? Tujuannya apa? Hari ini yang ingin saya bincangkan dengan Ibu mengenai tugas-tugas saya, tanggung jawab saya sebagai guru dalam melengkapi administrasi kelas yang harusnya dipersiapkan di sekolah. Jadi sini kuncinya ya, administrasi guru ya, administrasi kelas yang harus dipersiapkan. Iya. Apa yang ingin Pak Guru dapatkan nantinya dari percakapan kita pada siang hari ini? Begini Bu, kan hari ini saya juga mendapat teguran dari kepala sekolah mengenai administrasi saya di sekolah yang saya tidak lengkapi. Di sini jadi hari ini saya ingin mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mendapatkan solusi agar saya mampu melengkapi permintaan dari kepala sekolah saya tentang administrasi kelas. Ya, seperti itu ya Pak Guru ya. Jadi Pak Guru, situasi sekarang seperti apa? Boleh saya tahu? Begini Bu, di sekolah saya kan kepala sekolah sekarang sedang melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bagi semua guru. Terus saya tidak melengkapi administrasi itu. Iya. Iya Bu. Padahal sebenarnya administrasi itu sudah ada kok, saya sudah siapkan. Cuman saya tidak siapkan di atas meja saya. File semua administrasi itu dalam bentuk file yang ada di laptop saya Bu. Jadi memang ya Pak Guru ya, kita sebagai guru memang harus yang mempersiapkan ya. Iya betul. Ya, kita harus mempersiapkan segala sesuatu, terutama di administrasi kelas seperti itu. Iya Bu. Iya. Kemudian apa kira-kira yang mempengaruhi hal tersebut sehingga terjadi demikian Pak Guru? Hal begini ini terjadi Bu karena adanya kesibukan aktivitas lainnya yang saya lakukan ya. Lebih-lebih ini juga kita sudah ada kegiatan ekstrakurikuler, terus ada kegiatan pelatihan lainnya yang memerlukan waktu yang sangat cukup lama sehingga saya juga tidak sempat lagi untuk mengeluarkan print out administrasi tersebut Bu. Seperti itu ya Pak Guru ya, belum sempat mengeluarkan administrasinya. Iya. Kira-kira situasi yang Pak Guru inginkan sekarang seperti apa? Kalau boleh saya tahu. Kalau situasi yang saya inginkan sih, yang saya harapkan sih saya ingin sih mengeluarkan Bu, agar apa yang diminta oleh kepala sekolah saya itu bisa saya siapkan semuanya, agar saya juga tidak mendapat teguran lagi dari kepala sekolah. Jadi itu yang saya harapkan Bu. Jadi begitu harapannya ya Pak Guru ya. Kira-kira apa yang membuat itu terwujud? Seperti apa? Ya kalau untuk mewujudkan apa yang saya harapkan itu Bu ya, salah caranya ya dengan memprint out atau mencetak apa yang diminta oleh kepala sekolah, atau sebagai tanggung jawab saya juga sih sebenarnya sebagai guru, karena kita sebagai guru juga harus mempersiapkan. Jadi saya harus mencetak data administrasi tersebut.
Iya. Jadi harus mencetak, mempersiapkan administrasi ya. Seperti itu. Kemudian ada gagasan apa untuk menyelesaikan masalah Pak Guru tersebut? Sebenarnya sih kalau kan di antara setiap kesibukan kan biasanya kita ada waktu luang juga, Bu. Seperti kalau hari-hari Minggu itu kan sebenarnya tidak ada kesibukan untuk kegiatan saya, khususnya di hari Minggu. Dan lokasi tempat tinggal saya dengan sekolah cukup dekat juga. Jadi sebenarnya saya bisa gunakan kok waktu hari Minggu itu untuk mencetak atau mempersiapkan segala administrasi saya di sekolah, Bu. Jadi Pak Guru akan melakukan hal tersebut, yaitu mempersiapkan. Kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk langkah selanjutnya? Jadi untuk yang harus saya persiapkan, Bu, sebenarnya itu hanya saya tinggal mengambil data saya yang ada di perangkat laptop saya. Karena semua perangkat yang dibutuhkan itu ada di situ, ada di laptop saya. Jadi saya hanya membutuhkan printer dan kertas. Untuk file-file data kan saya tinggal cetak, Bu. Karena memang sebelumnya kan saya sudah siapkan di laptop saya. Jadi hanya itu saja, semuanya sudah ada kok, Bu. Perangkat printer, kertas kan semua disiapkan di sekolah juga. Jadi saya hanya tinggal meluangkan waktu saya di hari Minggu tadi, seperti itu, Bu. Jadi intinya di sini tinggal eksekusi ya Pak Guru ya? Ya betul sekali, Bu. Jadi tinggal bagaimana saya bisa melakukan aktivitas saya di hari Minggu, karena kegiatan kan lagi luang kalau di hari Minggu, Bu. Iya Pak Guru. Jadi tadi kan sudah Pak Guru sudah menyiapkan apa-apa yang Pak Guru akan lakukan. Apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan sebagaimana mestinya? Bisa dijelaskan sedikit? Untuk memastikan hal tersebut, Bu, kan ini kita juga tetap melakukan sekolah-sekolah setiap hari memantau keadaan. Otomatis juga kepala sekolah akan melihat segala kelengkapan administrasi yang kami sudah siapkan. Jadi kepala sekolah juga tentunya nanti akan membuat catatan siapa-siapa guru yang sudah melengkapi data-data administrasi tersebut, Bu. Jadi kepala sekolah akan memiliki catatan tersendiri untuk memastikan hal tersebut, Bu. Iya, sudah ada peran juga kepala sekolah di sini ya Pak Guru ya. Iya betul. Nah, jadi ini kan sudah Pak Guru tadi menjelaskan apa yang sudah disampaikan tentang rencana Pak Guru untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam diri Pak Guru. Iya. Nah sekarang dari percakapan kita kali ini, apa yang bisa Pak Guru simpulkan dari sesi percakapan ini? Kalau menurut saya nanti saya akan melakukan mencetak administrasi sekolah saya, Bu. Saya akan mencetak administrasi sekolah saya. Setelah itu saya akan jilid sampul sesuai dengan data-datanya. Terus setelah itu saya akan menyimpan data tersebut yang sudah tercetak itu di atas meja saya. Dan juga nanti apabila Bapak Kepala Sekolah sudah datang ke sekolah, Kepala Sekolah saya sudah bisa melihat langsung bahwa data tersebut sudah saya siapkan di atas meja saya, Bu. Seperti itu. Ya, seperti itu ya rencananya Pak Guru ya? Iya, Bu. Kan sudah ada rencana, untuk rencana dari Pak Guru ini, kira-kira siapa yang paling memberi dukungan? Ya, Bu. Untuk rencana Pak Guru ini, kira-kira siapa yang paling memberi dukungan pada Pak Guru? Kalau yang memberikan dukungan itu pasti sesama rekan guru juga, Bu. Sesama rekan guru juga, karena kenapa? Di sini kita harus saling membantu. Jadi apabila ada teman-teman guru yang mengalami kesulitan, rekan-rekan guru yang lain pasti akan turut membantu, Bu. Dan sebagai kepala sekolah juga, sebagai atasan, walaupun bagaimana, kepala sekolah juga pasti tetap memberikan dukungan penuh kepada kami para guru untuk bisa melaksanakan tanggung jawab kami, Bu. Iya, oke. Jadi sudah jelas ya Pak Guru ya, iya, yang Bu. sudah kita bicarakan hari ini. Iya. Kira-kira kapan kita bisa mengatur lagi jadwal percakapan kita?
melanjutkan percakapan kita. Insya Allah kalau tidak ada halangan Bu bisa hari Senin depan. Oh iya. Hari Senin depan karena mungkin kalau ada hari Minggu ini kan saya bisa lakukan apa yang saya akan rencanakan. Seperti itu Bu. Ya, Pak. Jadi waktu kita Senin depan ya Pak Guru ya. Jadi Iya. Senin depan itu saya akan kembali mendengarkan perkembangan cerita dari Pak Guru. Nanti saya akan pantau apakah sudah ada perkembangan atau belum tentang administrasinya Pak Guru ini ya. Iya Bu. Iya. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita hari ini Pak Guru. Semoga Pak Guru bisa mengatasi masalah-masalahnya dengan baik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu. Ya, sama-sama Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rahyuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi kita siap untuk coaching untuk hari ini ya, Bu? Salah siap, Bu. Iya. Kira-kira percakapan kita hari ini berkaitan dengan apa ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Iya, jadi tujuan yang akan saya sampaikan di sini, Bu, begini ya, Bu ya. Salah satu murid saya di sekolah, di kelas saya, selalu mengganggu temannya pada saat belajar. Jadi kalau ada siswa yang menangis, ada siswa yang bertengkar itu, pasti dia pelakunya, siswa tersebut ya. Jadi saya sudah berapa kali memberikan nasihat, tetap tidak berubah sikapnya, seperti itu, Bu. Oh, berarti agak jahil ini anak murid ini yang satu, Bu. Iya, Bu, seperti itu. Iya. Kira-kira apa yang ingin kita dapatkan nanti dari percakapan kita hari ini, Bu? Ya, jadi yang saya ingin dapatkan dari percakapan kita ini, Bu, saya ingin menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi siswa saya ini yang selalu mengganggu temannya dalam belajar di kelas, seperti itu. Iya, untuk mengatasi ya. Berikut, Bu, situasi sekarang seperti apa yang dihadapi oleh Ibu di dalam kelas, Bu? Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bu, situasi saya di mana salah satu siswa saya itu yang selalu mengganggu temannya pada saat belajar. Kemudian dan saya sudah berapa kali memanggil dan saya menasihati siswa saya tersebut, tapi sikapnya masih aja sama. Ya, kalau baru-baru saya ingatkan memang didengar ya, Bu ya. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari, 4 hari, pasti berulang lagi seperti itu. Tidak ada yang ini ya yang berubah. Walaupun sudah dinasehati sama Ibu, tetap dia berubah cukup 2 hari 3 hari. Apa yang mempengaruhi hal tersebut sehingga terjadi demikian, Bu? Ya, saya sudah beberapa kali, Bu, memanggil dan menasehati anak tersebut, tetapi tetap berbuat demikian. Jadi setelah saya mencari tahu lebih dalam lagi, jadi saya menanyakan baik-baik pada siswa saya. Dia katanya dia senang mengganggu temannya karena dia suka kalau temannya marah. Dan setelah itu saya juga melakukan kunjungan ke rumahnya. Ternyata anak ini tinggal sama neneknya. Jadi ya, neneknya itu sudah tua. Jadi anak ini kurang kasih sayang dan butuh perhatian seperti itu. Begitu, Bu. Nah, biasanya memang kalau nenek itu lebih sayang lagi daripada neneknya, apapun keinginan biasa cucu yang dia rawat itu pasti dia akan penuhi ya, Bu. Seperti itu ya, Bu ya. Situasi yang Ibu inginkan sekarang seperti apa, Bu? Situasi yang saya inginkan sekarang, Bu, saya ingin siswa saya ini siswa yang menjadi lebih baik, yang memiliki sikap yang baik, kemudian tidak selalu mengganggu temannya pada saat belajar seperti itu. Oh iya. Kita inginkan anak siswa yang baik ya, kita kasih perhatian penuh mungkin ya. Apa itu sudah membuat yang kita buat itu sudah terwujud, Bu? Yang akan saya lakukan supaya bisa terwujud, yaitu saya akan selalu membuat, apalagi memantau siswa saya tersebut, Bu ya. Saya tidak akan bosan, saya tidak akan berhenti untuk selalu memberikan perhatian. Karena salah satu alasan siswa saya ini melakukannya karena ya memang kurang perhatian dari orang tuanya. Kan dia anaknya sudah berumur, jadi tidak sempat, mungkin tidak bisa lagi memberikan perhatian penuh kepada cucunya tersebut, seperti itu.
Sehingga siswa saya ini selalu berbuat demikian, Bu, selalu mengganggu temannya. Ya, seperti itu. Pendekatan apa berbeda dengan siswa yang lain mungkin ya, Bu? Ya, Bu, seperti itu. Iya. Ada gagasan apa untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Berbicara tentang gagasan, Bu, ya untuk menyelesaikan masalah saya ini, seperti saya bilang tadi, saya akan selalu memantau siswa saya tersebut. Saya tidak akan bosan untuk selalu memberikan perhatian, bimbingan kepada siswa saya itu. Karena salah satu alasan siswa saya melakukan itu kan, saya sudah bilang tadi, dia kurang perhatian. Ya, jadi kan seperti kita ketahui, karakter di kelas itu, siswa di kelas itu berbeda-beda ya, Bu, ya. Jadi kita sebagai guru atau wali kelas itu harus mampu mengetahui karakter masing-masing siswa kita. Jadi kita ini sebagai wali kelas dituntut untuk selalu memahami karakter siswa kita. Seperti anak kita butuh perhatian, ya. Jadi saya sebagai wali kelas juga harus memberikan siswa saya perhatian demi kenyamanannya dalam belajar, seperti itu. Iya, banyak perhatian yang dibutuhkan juga. Nah, banyak. Ibu akan melakukan hal tersebut. Apa yang harus Ibu persiapkan? Jadi yang harus saya persiapkan salah satunya itu ya, saya akan membuat catatan-catatan kecil ya tentang sikap siswa saya di kelas ini, dan catatan ini saya akan menjadikan pantauan ya, memantau apakah sudah ada perubahan saat saya memberikan perhatian. Dan saya akan jika memungkinkan ya, Bu, ya, saya akan kembali mendatangi rumahnya dan berdiskusi kepada neneknya agar bisa membantu saya sebagai wali kelasnya untuk memantau sikap siswa tersebut. Ya, seperti itu. Saya akan meminta bantuan dari keluarganya ya, dari dukungan dari neneknya supaya bisa mengurangi kenakalan tersebut. Ya, seperti itu. Iya. Tadi Ibu sudah mempersiapkan apa yang Ibu lakukan. Apa yang bisa Ibu memastikan hal itu bisa berjalan, Ibu? Dan saya bisa memastikan hal ini bisa berjalan dengan baik, tentunya saya menggunakan catatan saya itu sebagai pegangan ya. Itu yang pertama. Kemudian saya akan meminta bantuan dengan rekan guru lain, terutama guru mata pelajaran yang masuk pada saat pembelajaran di dalam kelas ya, untuk selalu mengingatkan siswa tersebut agar tidak berbuat demikian. Seperti itu, Bu. Saya akan minta bantuan seperti itu. Tadi Ibu sudah menjelaskan apa yang sudah disampaikan tentang rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dari percakapan kita kali ini, apa yang bisa disimpulkan dari sesi percakapan kita ini, Bu? Yang bisa saya simpulkan, Bu, seperti yang kita ketahui ya, Bu, ya, siswa dalam kelas itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai wali kelas atau guru harus mengetahui karakter tersebut. Ya, kita harus membantu siswa yang mengalami masalah di dalam kelas. Mengalami masalah, salah satunya siswa yang selalu di sini selalu mengganggu temannya seperti ini. Jadi kita harus melakukan pendekatan, menganggap siswa kita sebagai teman. Ya, kita harus mendengar keluh kesah mereka dan selalu memberikan perhatian kepada siswa kita agar bisa nyaman dalam belajar. Seperti itu, Bu. Iya, yang terpenting itu perhatian ya, Bu, perhatian penuh. Ini tanggung jawab kita wali kelas memang sangat dibutuhkan. Sekali, Bu, tanggung jawab kita sangat berat. Untuk rencana dari Ibu ini, siapa yang paling memberikan dukungan? Kalau berbicara tentang dukungannya, Bu, ya, yang selalu memberikan dukungan adalah rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya tentunya. Kemudian juga dukungan dari kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Jadi saya mendapatkan itu. Selain siswa juga selalu memberikan dukungan kepada saya ya. Contohnya kalau dalam kelas dia apa yang saya instruksikan, dia cepat menanggapi seperti itu. Iya, berkolaborasi lah kita antara betul, Bu. Harus ada kolaborasi antara siswa, sekolah, guru bidang, juga ya. Iya, tentu pimpinan barangkali, Bu. Oke, sudah jelas yang sudah kita bicarakan hari ini, Bu. Kira-kira kapan kita bisa melakukan atau melanjutkan percakapan kita ini, Bu? Mungkin, Bu, kita bisa melanjutkan Kamis depannya, Bu, ya, supaya untuk tidak terbentrok dengan jadwal saya yang lain. Ya. Iya. Oke, Bu, ya, saya tunggu informasinya, Ibu.
Saya akan kembali mendengarkan percakapan cerita dari Ibu. Nanti saya akan pantau apa sudah ada perkembangan ya, Bu. Iya, siap, Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu atas waktu, dan semoga kita bisa mengatasi permasalahan yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Terutama kita wali kelas itu kita banyak-banyaknya tanggung jawab, terutama kita dalam perwalian kita ya Bu. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Bu Ramla atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Bu Ramla. Iya Pak Anis. Iya. Ibu terlihat segar ya siang hari ini. Alhamdulillah. Santai saja ya ibunya, kita santai saja bicara ya. Nah, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu di siang hari ini, karena kemarin Ibu kan kita sudah bikin kesepakatan ya, maka Ibu akan melakukan coaching tentang hal-hal yang Ibu ingin tanyakan ya. Iya. Iya. Jadi ini merupakan coaching pertama kita ya. Kira-kira Ibu bisa tidak ceritakan tentang apa yang Ibu hadapi sekarang, permasalahan yang Ibu hadapi sekarang? Gini Pak, di kelas yang saya tempati ini kebetulan saya guru agama. Beberapa hari ini saya masuk pas jadwal saya di kelas 4 pada hari ini. Ada salah satu siswa yang awal masuk ajaran baru, nilainya atau semangat belajarnya cukup baik dan dia tanggung jawabnya dia penuhi, atau tugas-tugas yang saya berikan itu cukup dia bertanggung jawab lah. Intinya setiap tugas yang saya berikan dia kumpul tepat waktu, dia mengerjakannya. Iya Pak itu. Oh, jadi ini mengenai siswanya Ibu ya. Jadi sebelum kita lebih berbincang lebih jauh, di akhir pembicaraan kita ini apa tujuan yang ingin Ibu harapkan? Saya ingin mendapat solusi Pak, kalau bisa bagaimana kita menangani siswa-siswa yang semangat belajarnya yang agak berubah atau tanggung jawabnya dia tidak kerjakan. Itu kira-kira yang ingin saya cari bagaimana solusi. Mungkin Bapak bisa dengan berdiskusi dengan Bapak, mungkin saya bisa mendapatkan solusi. Iya. Ya inilah fungsinya kita melakukan percakapan seperti ini Bu, agar nantinya kan apa yang Ibu harapkan bisa terwujud ya. Semoga saja apa yang Ibu harapkan. Kalau boleh tahu lagi, untuk lebih lanjutnya lagi di sini, bisa tidak Ibu ceritakan bagaimana situasi di saat Ibu mengajar atau di saat situasi Ibu menghadapi sesuatu siswa Ibu di sekolah? Bagaimana Ibu menghadapi di situ? Suaranya Pak putus-putus. Oh iya, jaringannya terputus ya? Iya. Iya Bu. Jadi ini saya lanjut saja ya? Iya Pak. Ya. Iya. Di sini tadi Ibu sudah menceritakan tentang masalah yang Ibu hadapi, ya. Iya Pak. Di sini Ibu ceritakan, bisa menceritakan sedikit bagaimana situasi Ibu, ya, dalam mengajar di kelas atau dalam menghadapi siswa tersebut, Bu. Di saat saya mengajar Pak, saya akan memberikan materi, menjelaskan dulu materi-materi apa kita pada hari ini. Setelah itu kita masuk di inti dari pembelajaran tersebut. Kemudian saya terus di jalan penjelasan itu, setelah penjelasan saya lakukan, saya membagi kelompok. Dari kelompok mereka bekerja dengan
masing-masing ya. Siswa tersebut dia hanya terdiam, dia mengikuti mengikut temannya dalam kerja kelompok, tapi dia kurang aktif Pak, yang saya lihat itu sehingga anak itu dipastikan ini anak ada perubahan, tidak seperti dulu. Betul. Jadi ini siswanya Ibu ada perubahan ya yang Ibu hadapi. Ya, Pak. Ibu sudah mengetahui apa sih yang menyebabkan situasi tersebut terjadi? Untuk ini saya melakukan pendekatan dulu, mungkin di lingkungan dia kebetulan ada 2 siswa yang jarak tempat tinggal dengan dia itu sangat dekat, dan saya akan menggali informasi teman-temannya ini, kenapa siswa ini ada perubahan, tidak seperti di hari-hari awal kita masuk kuliah. Itu juga saya lakukan, baru informasi itu. Oh, jadi hal itu yang mempengaruhi ya Bu. Jadi di sini situasi yang Ibu inginkan seperti apa? Kalau melihat kondisi perkembangan siswa Ibu seperti ini, situasi apa yang Ibu inginkan? Situasi yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam? Bisa diulang Pak? Di sini situasi yang Ibu inginkan seperti apa kalau melihat kondisi siswa siswa yang Ibu hadapi seperti itu? Apa hal yang ingin Ibu inginkan, Ibu harapkan dari situasi yang Ibu hadapi? Yang saya inginkan, bagaimana anak ini dia semangatnya kembali seperti dulu, dia bertanggung jawab yang saya berikan itu dia kerjakan, atau tugas-tugas yang tugas kelompok dia bisa berkolaborasi dengan teman kelompoknya seperti dulu. Maksudnya keceriaannya, saya ingin bagaimana semangatnya bisa tumbuh lagi Pak, itu yang saya inginkan. Oh, jadi Ibu sangat mengharapkan agar siswanya Ibu itu kembali bisa ceria lagi, bisa kembali seperti dulu lagi ya. Tapi tentunya kalau harapan kita itu yang saya inginkan, pasti Pak. Kita juga sebagai guru akan melakukan hal-hal ya, atau ada hal-hal yang kita lakukan untuk mewujudkan apa yang Ibu inginkan ya. Kira-kira apa yang Ibu ingin lakukan agar hal tersebut bisa terwujud? Apa yang ingin Ibu lakukan? Jaringannya mungkin Pak. Apa yang ingin Ibu lakukan agar keinginan Ibu itu bisa terwujud? Yang saya lakukan Pak, saya bertemu dengan kepala sekolah, saya membicarakan ini Pak, bahwa ada siswa saya yang kayaknya punya masalah, saya meminta solusi dengan Ibu bagaimana langkah saya selanjutnya, apa yang saya lakukan sehingga dengan saya lakukan itu tidak maksudnya tidak salah langkah lah untuk mengatasi anak ini. Saya tidak mau dulu terlalu jauh melangkah sebelum saya berkomunikasi mungkin dengan guru kelas, guru bidang, guru wali kelas, teman sejawat yang lain yang biasa masuk dalam kelas dengan pimpinan. Saya dulu bertemu berapa siswa ini, kemudian saya akan melangkah ke selanjutnya Pak. Jadi itu yang akan Ibu lakukan. Jadi, untuk mempersiapkan apa Ibu sini, mewujudkan apa yang Ibu ingin harapkan, tentunya Ibu harus mempersiapkan berbagai hal. Apa yang ingin Ibu siapkan dan untuk melaksanakan kegiatan itu tersebut? Saya coba mendekati siswa ini, memanggil khusus pada jam istirahat. Saya meluangkan sedikit waktu untuk mengadakan pendekatan si anak ini untuk ingin tahu bagaimana kondisinya di rumah, bagaimana kondisinya sama teman-temannya, apa yang penyebab dari sehingga dia tidak bersemangat lagi belajar.
Itu yang saya akan melakukan pendekatan, saya panggil khusus. Akhirnya mereka terbuka, anak itu terbuka sama saya bahwa permasalahan yang saya hadapi Bu, permasalahan keluarganya itu mereka itu punya ada masalah dengan orang tuanya cekcok, kemudian mamanya dia minggat dari rumah, itu persoalan pertama, minggat dari rumah. Akhirnya anak ini semangatnya langsung turun drastis karena mungkin dia sudah agak situasi yang dia menimpa keluarganya atau apanya sehingga minat belajarnya kayak sedikit terganggu, Pak. Iya, jadi tadi Ibu sudah menjelaskan dan sampaikan rencana apa yang ingin Ibu lakukan, ya. Nah, dari percakapan ini tentunya Ibu sudah bisa memetik apa yang akan Ibu lakukan untuk mewujudkan dari rencana Ibu dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin Ibu bisa menyimpulkan apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini? Saya ingin bagaimana anak ini tumbuh. Saya berkunjung ke rumahnya, memberikan pemahaman sama orang tuanya, membicarakan bahwa anak ibu mengalami penurunan minat belajar, tugas-tugas yang saya berikan itu dia tidak kerjakan, tanggung jawab dari kelompoknya juga dia tidak seperti dulu, bagaimana dia merespon teman-temannya, dia cuma berubahlah, dia berdiam, dikasih tugas dia diam, dikasih ini artinya perubahan yang dia harus cukup drastis, Pak. Nah, Ibu yang ingin merencanakan itu sudah bagus sekali. Jadi itu sudah sangat baik Bu agar Ibu lakukan. Jadi semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisalah terwujud, ya. Jadi di sini ini karena pertemuan kita cukup singkat, ya. Pertemuan kita cukup singkat. Jadi mungkin kapan rencana Ibu bisa kita bertemu lagi untuk melihat, ya, bagaimana perkembangan dari apa yang Ibu rencanakan? Kapan ada waktu yang bisa Ibu lakukan? Bisa lakukan pertemuan berikutnya? Mungkin minggu depan lagi, Pak, karena kebetulan kepada hari Kamis itu, Pak, saya mengajarnya cuma jam pertama. Jadi ada waktu jam kedua, jam ketiga kita akan sharing lagi, Pak, supaya perasaan saya atau dengan kita berkolaborasi begini ada ada langkah-langkah yang bisa saya tempuh di selanjutnya agar anak ini bisa semangatnya bisa kembali lagi dengan seperti hari-hari biasa, Pak. Iya. Ya Bu, nanti minggu depan ya. Saya lihat juga setelah kita pembicaraan ini Ibu juga sudah sedikit ceria lagi ya. Dan Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya Ibu. Ya, jadi terima kasih Bu. Saya rasa pertemuan hari ini saya cukup sampai di sini. Semoga Ibu bisa merealisasikan apa yang Ibu rencanakan tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.